Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan judul makalah Ketahanan Nasional sebagai Geostrategi Indonesia. Bagi kawan-kawan yang belum paham mengenai ketahanan nasional, disimak baik-baik ya. Penjelasan dari kelompok 6 yang beranggotakan Sari Maulida Putri, Muhammad Mulyadi, Rizky Firdaus, Aulia Rahma, dan Neneng Masito. Kami dari kelas HSC semester 2. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sari Maulida Putri dari kelas HSC semester 2. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang pengertian dan sejarah ketahanan nasional Indonesia. Ketahanan nasional adalah kondisi hidup dan kehidupan nasional yang harus senantiasa diwujudkan dan dibina secara terus-menerus secara sinergi. Hal demikian itu dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu diri pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ketahanan nasional merupakan istilah khas Indonesia yang muncul pada tahun 1960-an. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience. Dalam terminologi barat dikenal dengan istilah national power atau ketahanan nasional. Terdapat 3 sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan nasional sebagai kondisi. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai pendekatan, strategi, metode atau cara dalam menjalankan suatu kegiatan. Yang ketiga, ketahanan nasional sebagai doktrin atau konsepsi. Dengan singkat, dapat dikatakan bahwa ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya, menuju kejayaan bangsa dan negara. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan menggambarkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Kedua, ada sejarah lahirnya ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional memiliki latar belakang sejarah kelahiran di Indonesia. Tahun 1960-an terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia berhasil mengadakan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965. Pengembangan atas pemikiran awal tersebut semakin kuat setelah berakhirnya G30 SPKI. Tantangan dan ancaman terhadap bangsa harus diwujudkan dalam bentuk ketahanan bangsa yang dimanifestasikan dalam bentuk tameng yang terdiri dari unsur-unsur ideologi, ekonomi, sosial, dan militer. Pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda dari tinggalnya konsep kekuatan. Meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan. Konsep ketahanan nasional Indonesia berawal dari konsepsi kekuatan nasional yang dikembangkan oleh kalangan materi 2 yaitu Sari Maulida. Oke. Unsur-unsur ketahanan nasional. Data dalam ketahanan nasional. Unsur elemen atau faktor yang mempengaruhi kekuatan ketahanan nasional. Suatu negara terdiri atas beberapa aspek. Para ahli memberikan pendapatnya mengenai unsur-unsur kekuatan nasional suatu negara. Hans J. Morgens. A. Faktor stable. Faktor terdiri atas geografi dan sumber daya alam. B. Faktor berubah. Dinamik. Faktor terdiri atas kemampuan industri, militer, demografi, karakter nasional, moral nasional, dan kualitas diplomasi. James Leray. A. Tangki Blair. Faktor terdiri atas penduduk, kemampuan industri, dan militer. B. Intangible. Faktor terdiri atas karakter nasional, moral nasional, dan kualitas kepemimpinan. Palmer dan Verkin. Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas tanah, sumber daya, penduduk, teknologi, ideologi, moral, dan kepemimpinan. Parakas Chandra. A. Alamiah terdiri atas geografi, sumber daya, dan penduduk. B. Sosial terdiri atas perkembangan ekonomi, struktur politik, budaya, dan moral nasional. C. Lain-lain ide, inteligensi, dan diplomasi, kebijaksanaan, kepemimpinan. Alfred de Matan. Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas letak geografis.
wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional, dan sifat pemerintah. Clean. Unsur-unsur kekuatan nasional terdiri atas sinergi antara potensi demografi dan geografi, kemampuan ekonomi, militer, strategi nasional, dan keamanan nasional. Unsur kekuatan nasional model Indonesia. Unsur-unsur kekuatan nasional di Indonesia diistilahkan dengan Gatra dalam ketahanan nasional. Di Indonesia, pemikiran tentang Gatra dalam ketahanan nasional dirumuskan dan dikembangkan oleh Lemhanas. 1. Unsur-unsur kekuatan nasional Indonesia dikenal dengan nama Astagatra yang terdiri atas Trigatra dan Pancagatra. A. Trigatra adalah aspek alamiah tangible yang terdiri atas penduduk, sumber daya alam, dan wilayah. B. Pancagatra adalah aspek sosial intangible yang terdiri atas ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Bila dibandingkan perumusan unsur-unsur ketahanan nasional di atas, pada hakikatnya dapat dilihat adanya persamaan. Unsur-unsur demikian dianggap mempengaruhi negara dalam mengembangkan kekuatan nasionalnya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang bersangkutan. Pertanyaan dasarnya adalah kondisi apa atau bagaimana unsur-unsur tersebut dapat dikatakan mendukung kekuatan nasional suatu negara, bila mana suatu unsur justru dapat melemahkan kekuatan nasional suatu negara. Pertanyaan demikian dapat diperinci dan diperjelas. Misalnya, penduduk yang bagaimana yang mampu mendukung kekuatan nasional suatu negara. Wilayah atau geografi yang seperti apa dapat mengembangkan kekuatan sebuah bangsa, dan seterusnya. Jawaban eksploratif atas pertanyaan tersebut sampai pada kesimpulan bahwa pada hakikatnya ketahanan nasional adalah sebuah kondisi atau keadaan. Dalam praktiknya, kondisi ketahanan nasional dapat diketahui melalui pengamatan atas sejumlah gatra dalam suatu kurun waktu tertentu. Hasil pengamatan yang mendalam itu akan menggambarkan tingkat ketahanan nasional. Apakah ketahanan nasional Indonesia kuat, meningkat, atau lemah? Menurun, lemah, atau turunnya tingkat ketahanan nasional akan menurun kemampuan bangsa dalam menghadapi ancaman yang terjadi. Apakah pengamatan tersebut kita lakukan pada sejumlah gatra yang ada pada tingkat wilayah atau regional, maka akan menghasilkan kondisi ketahanan regional. Ketahanan nasional pada hakikatnya adalah kondisi yang dinamis. 2. Dari integrasi tiap gatra yang ada. Model ketahanan nasional dengan 8 gatra, astragatra, ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut. K, kurung buka, T, kurung tutup. F sama dengan trigatra, pancagatra, T atau F, kurung buka, G, D, A, kurung tutup, kurung buka, I, P, E, S, H, kurung tutup, T. Keterangan K, kurung buka, T, kurung tutup. Kondisi ketahanan nasional yang dinamis. G sama dengan kondisi geografis. D sama dengan kondisi demografi. A sama dengan kondisi kekayaan alam. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendekatan astragatra dalam mewujudkan ketahanan nasional. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya, pengertian ketahanan nasional terdiri atas 3 konsep, yakni ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai metode atau pendekatan, dan ketahanan nasional sebagai doktrin pengaturan bernegara. Sebagai kajian akademik, kita dalam menggunakan pendekatan astragastra tidak menggunakan konsep ketahanan sebagai doktrin, tetapi sebagai kondisi.
Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta keselamatan publik. Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat ini yang belum kondusif saat ini sedikit terusik dengan berbagai kejadian yang mengindikasi bahwa ketertiban masyarakat belum dapat secara permanen atau secara merata. Ketahanan nasional merupakan pendekatan yang utuh menyeluruh, yakni mencerminkan keterpaduan antara segala aspek kehidupan nasional bangsa. Aspek tersebut juga telah terangkum dalam Astagastra Ketahanan Nasional. Gatra ekonomi diarahkan pada landasan yang bertumpu pada kekuatan pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jika hanya dinikmati oleh sebagian masyarakat, justru dapat melemahkan ketahanan bangsa. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi harus dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh dan seimbang, konsisten, dan adil. Kemiskinan terjadi bukan karena belum terpenuhnya kebutuhan pokok, tetapi karena tidak adanya hak dan akses untuk memenuhi kebutuhan pokok. Daripada itu, akses tidak hanya mencakup ketersediaan kebutuhan pokok yang berkualitas sesuai dengan lokasi kebutuhan, tetapi juga keterjangkauan harganya dan keamanan pasokan sepanjang waktu. Rakyat Indonesia akan menjadi sejahtera apabila hak dan aksesnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya terjamin. Dalam gatra sosial budaya, ancaman yang muncul adalah mudahnya invariansi nilai-nilai budaya barat yang sekuler, liberal, dan materialistik. Masyarakat Indonesia, pembinaan yang dilakukan terutama dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya dan bangsa kita sendiri. Salah satunya adalah nilai luhur budaya Pancasila. Dalam hal ini, gatra pertahanan dan keamanan, kepentingan nasional Indonesia yang vital dan permanen adalah tetap tegak dan utuhnya NKRI yang berdasarkan Pancasila dengan Undang-Undang 1945. Dalam mewujudkan kepentingan nasional tersebut, pertahanan negara Indonesia diselenggarakan untuk menangkal dan mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam, untuk mewujudkan komitmen bangsa Indonesia yang anti penjajah dan penindasan suatu bangsa terhadap bangsa yang lain. Orientasi penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan untuk sebesar-besarnya mewujudkan daya tangkai bangsa yang handal. Yang selanjutnya, globalisasi dan ketahanan nasional. Pengertian globalisasi. Globalisasi dalam arti literal adalah sebuah perubahan sosial berupa perubahan bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dan elemen-elemen yang terjadi akibat transstruktural dan perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh dunia. Globalisasi menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat dan individu anggota masyarakat. Globalisasi menyangkut mengenai dunia sebagai satu kesatuan. Yang selanjutnya, posisi negara dalam era globalisasi. Pada bagian sebelumnya telah dinyatakan bahwa konsepsi ketahanan nasional sebagai kondisi dan pendekatan semakin penting di era global. Ini disebabkan karena bertambahnya bentuk ancaman dari dalam maupun dari luar, sebagai akibat dan semakin tingginya intensitas hubungan antar bangsa dan antar individu dari berbagai negara. Kemajuan global sebenarnya tidak dimaksudkan berdampak negatif bagi manusia. Dampak negatif yang kemudian dipersepsikan sebagai ancaman dan hakikatnya merupakan akses dari pengaruh gejala global tersebut. Kemampuan dan peran lembaga-lembaga keamanan nasional dalam merumuskan dan mengintegrasikan kebijakan-kebijakan dalam bidang keamanan nasional masih harus ditingkatkan. Dalam menghadapi globalisasi ini, bangsa-bangsa di dunia memberi respon atau tanggapan yang dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bangsa menyambut positif globalisasi,
karena dianggap jalan keluar baru untuk perbaikan nasib umat manusia. Yang selanjutnya sebagai masyarakat yang kritis menolak globalisasi karena dianggap sebagai bentuk baru penjajah melalui cara-cara baru bersifat transisional di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Selanjutnya sebagian yang lain tetap menerima globalisasi sebagai sebuah keniscayaan akibat perkembangan teknologi informasi dan transportasi, tetapi tetap kritis terhadap akibat negatif globalisasi. Globalisasi dan ketahanan nasional. Pengertian globalisasi dalam arti literal adalah sebuah perubahan sosial berupa perubahan bertambahnya keterkaitan antara masyarakat dan elemen-elemennya yang terjadi akibat transstruktural dan perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Globalisasi sebagai sebuah gejala tersebarnya nilai-nilai dan budaya tertentu ke seluruh Indonesia. Globalisasi menyangkut segala aspek kehidupan masyarakat dan individu anggota masyarakat. Globalisasi menyangkut kesadaran baru mengenai dunia sebagai satu kesatuan. Ancaman berdimensi teknologi informasi. Ancaman berdimensi teknologi informasi merupakan munculnya kejahatan yang memanfaatkan kemajuan IMTEK, seperti kejahatan siber dan kejahatan perbank. Kondisi lain yang menjadi ancaman adalah lambatnya perkembangan IMTEK di Indonesia yang menyebabkan Indonesia tergantung terhadap negara lain. Jika Indonesia tergantung kepada negara lain, maka sulit bagi Indonesia mengendalikan ancaman dari yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk melemahkan Indonesia.